Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kriteria-kriteria saham yang bisa masuk ke dalam kategori saham syariah. Nah, jadi dari sekian banyak saham yang terdaftar di BI yang kita bisa beli sahamnya, ada sekitar 700 sekian, itu terseleksi menjadi 435 saham yang masuk ke dalam saham yang kategorinya syariah. 435 itu per hari ini. Hari ini video ini saya buat di bulan April 2021. Nah, saya baru saja download daftar saham syariah yang update di 12 April 2021. Jadi ya sekitar seminggu yang lalu baru diupdate begitu ya. Nah, saya nanti akan memberikan link di deskripsi video ini supaya saudara bisa update selalu. Misalnya buka video ini bulan-bulan selanjutnya atau tahun-tahun entah kapan gitu. Saudara bisa masuk ke link tersebut, kemudian diketik saja ISSI. Nah, nanti dicari, maka akan muncul PDF terbaru. Jadi update terbarunya itu bisa saudara download begitu. Karena kalau saya kasih PDF yang sekarang, nah nanti akan ada update-update lagi kan. Ya, sebenarnya link tersebut masuk ke IDX, webnya IDX begitu. Tetapi bagi beberapa investor saham pemula itu masih kebingungan, masih nyari di webnya IDX itu yang mana begitu ya. Nah, nanti saya kasih di deskripsi video linknya. Oke, kemudian pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah penjelasan mengapa saham itu bisa masuk ke kategori syariah, bisa masuk ke dalam jajaran saham yang terindeks di ISSI ya. Jadi ada dua kriteria besar sebenarnya, dua jenis kriteria. Yang pertama yaitu kriteria rasio keuangan ya. Jadi ada kriteria rasio keuangan, kalau nggak masuk ke dalam kriteria ini ya nggak bisa masuk ke golongan saham syariah. Yang kedua adalah syarat yang dilihat dari kegiatan usahanya. Nah, nanti akan saya kupas satu persatu. Yang pertama dari rasio keuangannya dulu. Rasio keuangan ini ada syaratnya. Yang pertama adalah total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset itu tidak lebih dari 45%. Nah, jadi misalnya nih sebuah perusahaan punya aset 100 triliun. Dari 100 triliun tersebut, total utang yang berbasis bunga itu tidak boleh lebih dari 45% atau 45 triliun begitu. Jadi, kalau total utang yang berbasis bunganya itu 46 triliun atau 45,1 triliun, ya tidak boleh masuk ke golongan saham syariah begitu. Yang kedua adalah total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha atau revenue perusahaan dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Nah, jadi kan perusahaan besar itu kan punya kas tuh, punya kas. Nah, kasnya itu bisa dimasukkan ke bank. Nah, itu kan dapat bunga tuh. Atau ada juga uang yang menganggur itu bisa dibelikan surat berharga. Nah, itu dapat bunga dari uang tersebut. Nah, itu besarnya itu tidak boleh lebih dari 10% dari total revenue dan pendapatan lain-lain. Begitu. Nah, itu dari segi rasio keuangannya. Kemudian yang kedua adalah dari segi kegiatan usahanya. Ya, dari segi kegiatan usaha ini dibagi-bagi lagi menjadi 6 hal ya, yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu perusahaan itu tidak melakukan transaksi yang mengandung unsur suap atau bahasanya riswah. Nah, jadi perusahaan kalau transaksinya itu mengandung unsur suap, maka tidak bisa masuk ke dalam golongan saham syariah gitu. Yang kedua, nah ini jelas nih,
Perusahaan tidak melakukan kegiatan usaha yang memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan antara lain barang atau jasa yang haram zatnya, ya, atau haram li zatihi. Kemudian barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya, haram li ghairihi, yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian barang atau jasa yang merusak moral dan atau bersifat mudorot. Nah, oke, saya lanjutkan. Kemudian perusahaan juga tidak melakukan kegiatan usaha jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar dan atau judi atau maisir, antara lain asuransi konvensional. Kemudian perusahaan tidak melakukan kegiatan jasa keuangan ribawi, antara lain bank yang berbasis bunga, kemudian perusahaan pembiayaan berbasis bunga. Kemudian perusahaan juga tidak melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa. Kemudian perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu, itu juga nggak boleh. Nah, kemudian yang terakhir yaitu perusahaan tidak melakukan kegiatan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi. Nah, jadi demikian tadi penjelasan saya tentang kriteria saham yang bisa masuk ke dalam golongan saham syariah sehingga bisa masuk ke dalam daftar saham yang masuk indeks ISSI, ya, Indeks Saham Syariah Indonesia. Baik, demikian video saya kali ini. Semoga dapat menjelaskan kepada saudara semua tentang kriteria-kriteria saham yang masuk ke dalam golongan saham syariah. Nah, ini penting bagi teman-teman atau investor-investor yang memang ingin fokus ke dalam investasi yang tergolong syariah, begitu. Nah, biasanya di beberapa sekuritas juga sudah dibantu, misalnya di Mira Aset saya menggunakan salah satu sekuritas yang saya gunakan adalah Mira Aset. Di Mira Aset tersebut sudah ada tanda misalnya, oh ini saham syariah atau tidak, begitu. Ada huruf S di atasnya itu. Kalau S itu artinya masuk atau tergolong saham syariah, begitu. Terima kasih, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.